pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali pada ibadah Sekolah Minggu GKJ Gereja Adipala tanggal 19 Juli 2020. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Srengenge Yunar Kanthi Mulya. Yang pertama kita akan nyanyikan dengan lirik bahasa Jawa, dan yang kedua kita akan menyanyikan dengan lirik bahasa Indonesia. Mari adik-adik. Ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Anggi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami boleh berkumpul kembali, kami boleh berjumpa kembali pada ibadah ini. Itu semua oleh kasih karunia-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan menyaksikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjadi pelaksana firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika pada minggu lalu kita sudah menyaksikan kisah Musa seri yang pertama, maka saat ini kita akan menyaksikan kisah Musa yaitu seri yang kedua. Nah, bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama di kisah Musa seri kedua. Mari selamat menyaksikan. Kisah ini diambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ketika Musa beranjak besar, Musa diserahkan kembali kepada keluarga Raja Fir'aun. Di dalam istana kehidupan Musa teramat baik dan juga membawa kebahagiaan Raja Fir'aun dan putri Fir'aun. Hingga suatu hari Musa pun memohon izin untuk melihat keadaan di luar istana. Sesampainya di luar istana, Musa mendapati orang Mesir menganiaya orang Ibrani. Kemudian Musa pun melakukan pembelaan, bahkan sampai melenyapkan orang Mesir tersebut. Orang Mesir itu pun ditimbun tanah. Suatu hari Musa mendapati dua orang Ibrani yang berkelahi. Kemudian Musa datang untuk melerainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa justru tidak berkenan bagi orang Ibrani itu. Orang Ibrani pun meninggalkan Musa dengan kekesalan, hingga akhirnya Musa pun menyadari bahwa apa yang dilakukan kepada orang Mesir diketahui. Musa menjadi gundah
Kemudian dia meninggalkan istana. Dia berjalan tanpa arah. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk pergi ke daerah Median. Mendapati apa yang dilakukan oleh Musa kepada orang Mesir, raja kemudian sangat murka hingga ia hendak melenyapkan Musa. Beberapa perempuan anak Yitro mengambil air untuk gembalaannya. Tetapi datanglah 2 orang gembala yang mengusir perempuan-perempuan itu. Melihat apa yang dilakukan oleh gembala, Musa datang membantu perempuan-perempuan anak Yitro. Hingga gembala itu pun meninggalkan perempuan-perempuan itu. Hingga akhirnya perempuan-perempuan itu mengajak Musa ke rumah orang tuanya. Di rumah Imam Yitro baru bercerita dengan istri. Lalu datanglah anak-anak perempuan dengan membawa Musa. Mereka menceritakan apa yang dilakukan oleh Musa ketika anak-anak itu diganggu. Musa pun tinggal bersama keluarga Imam Yitro. Kemudian Musa dinikahkan dengan Rehuela Zipora. Mereka berdua kemudian mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gersom. Suatu ketika Musa mengembala, dia mendengar suara Tuhan. Dia ingin menghindar, tetapi kemudian dia pun menghampiri dari mana suara itu berasal. Musa kemudian menghampiri semak berduri. Tetapi ketika ia ingin mendekat, Tuhan memintanya untuk mundur. Disitulah Tuhan menyampaikan perutusan kepada Musa. Dan ketika Musa menolak dengan beralasan dia tidak mampu berbicara, Tuhan memberikan janji penyertaan kepada Musa. Hingga akhirnya Musa pun mau menjalani panggilan itu. Bagaimana adik-adik, kisah Musa tadi? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil? Apa saja ya Kak Anggi? Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Musa seri kedua ini yaitu pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Seperti Musa yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tetapi Musa menyatakan keterbatasannya, namun Tuhan tetap memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel. Jadi, demikian adik-adik kisah Musa seri kedua ini. Nah, sebelum itu mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui kisah Musa seri kedua pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, pelajaran yang dapat kami ambil hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon tuntunan-Mu di dalam kami melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri pada sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyikan lagu
Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik kami sudah untuk bangkit berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sampai jumpa.